abad ke-19 tahun 1850 wabah malaria itu merebak di Hindia Belanda. Bahkan kota Batavia waktu itu dijuluki kuburan dari timur atau Heergraaf van het Oosten. Takut sebenarnya tentang peletakan mesin-mesin ini. Saya takutnya apa? Ada portal di situ. Yang tidak banyak orang tahu itu ketika kita masuk. Mana nih yang bukan itu? 25 tahun berdirinya pabrik ini itu menggarap acara selamatan. Ya. Bagaimana mereka dipotong oleh Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam ini spesial banget karena kalau kalian lihat sebelumnya saya sama anak-anak Jurnal Risa udah jalan-jalan ke bioskop nonton sebuah film yang baru aja rilis. Jadi kalau misalnya udah nonton filmnya terus ketemu sama orangnya yang punya filmnya, kayaknya nggak afdol rasanya kalau misalkan nggak diajak jalan-jalan langsung ke lokasi angker. Makanya langsung nekat maksa Om Hao, maksa Kakak Dai, maksa Kisah Tanah Jawa untuk bergabung dengan kami malam ini di Jurnal Risa. Tapi sebelum saya memanggil mereka, saya akan panggilkan dulu saudara-saudara saya. Ada Angga, ada Dimasta, ada Niko, ada Indi, ada Jeffrey, ada Riana, ada Fahrul, ada Kakang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kenapa nggak jatuh? Udah kayak aku sih. Mau jatuh dia? Iya. Kenapa nggak jatuh? Sekudawat. Baru Apa mau sih? deket-deket aku ya udahlah. Ih, nggak, aku pengen nanya kenapa sih kalau ada bintang tamu kalian komplit? Pansos. Si Fahrul apalagi. Kemarin kan ada. Hari kemarin kan ada. Tadi kan kita udah nonton bareng kan film Kisah Tanah Jawa. Kita langsung panggilkan saja Kisah Tanah Jawa. Ada Om dan Kakak Dai. Gimana ya? Hari Lebaran. Oh iya. Gimana ini? Gimana nih? Om Hao, kita pengen ngasih tepuk tangan untuk Om Hao dan Kakak Dai. Terima kasih Mbak Risa. Tadi kita udah lihat filmnya, keren.
Dan pengen nanya langsung sama Om Hao dan Kakak Dai, kalau film itu menceritakan tentang masa remajanya Om Hao ya? Iya, di tahun 2013. Oh, Jadi, waktu itu belum ketemu sama Kakak Dai? belum, kita belum. 2016 sih mesti ya. Iya. 3 tahun Oh. sebelumnya Mbak. Jadi waktu apa ya Mbak ya? Jalan-jalan lah sebelum ada di Kisah Tanah Jawa Mas. Masih gitu. gitu. Tetapi cerita itu kemudian dikembangkan ketika awal Kisah Tanah Jawa. Jadi 2018-2019. Oke, Iya. berarti ini semacam biografinya Om Hao juga ya? Sedikit maksudnya? Mbak, iya. Oke. Terus Om Hao sendiri terlibatnya sejauh mana di film ini? Tentunya ini mengontrol ini ya Mbak ya. Waktu itu tatanya seperti apa, seperti make up untuk hantunya terutama. Oke. Kemudian penggunaan bahasa Jawa baru, bahasa Jawa kuno juga. Oh, jadi karena disesuaikan dengan tahunnya, bahasanya juga beda. Iya. Untuk beberapa setiap mantra-mantranya itu kan pakai bahasa Kawi ya atau Jawa kuno gitu. Oke. Kemudian percakapan kesehariannya kalau bisa logatnya itu Jawa Jogja gitu. Dan kalau pemeran-pemerannya sendiri mereka emang orang Jawa bukan sih? Saya kurang begitu ini ya Mbak ya, tetapi beberapa teman-teman sudah pernah tinggal di Jogja. Tapi seperti Mbak oke bilang. sih, maksudnya kita ngerasa kalau mereka bukan berakting gitu, tapi Iya. mereka memang menjadi diri mereka sendiri. Rasanya Kesehariannya, kayak gitu, iya. rasanya kayak gitu. Terus bahasa Jawanya juga bagus dan nggak perlu khawatir buat kalian yang nonton karena di situ udah ada teksnya. Kita sebagai orang-orang yang nggak ngerti bahasa Jawa juga enjoy sama filmnya, kita ngerti. Nah, Kakak Dai sendiri nonton film itu apa sih yang menarik buat Kakak? Apa ya? Karena ini ya ceritanya sebenarnya sudah pernah disampaikan Om Hao kepada saya, kemudian kita mendevelop satu karakter seperti itu, dan karakternya itu sama apa yang kita gambar pada waktu itu dengan yang di Visualisasikan? munculkan dalam film itu, kok bisa sama plak persis seperti itu. Ibaratnya waktu itu saya bikin sketsa 2 dimensi, nah film ini versi 3D-nya. Wow, Ngeri. jadi memang wajib nonton ya Om Hao, karena ini sesuai dengan apa yang Om Hao dan Kakak Dai lihat ya, sosok-sosoknya. Harus nonton sih, harus nonton. Seru kan? Seru kan? Nah ini karena udah nonton yang seru-seru, kita pengen ngajakin tim Kisah Tanah Jawa untuk seru-seruan juga di sini. Dimana tempat ini sudah jadi semacam ikon sih di Kota Bandung. Dan ini udah berdiri lama banget dan saya yakin Om Hao dan Kakak Dai juga udah kayaknya udah lihat-lihat dari tadi gitu ya. Melihat ada sosok apa. Dan saya tahu Om Hao tuh sangat tertarik dengan Belanda, Jepang. Iya. Iya. Setiap ke Bandung ini Mbak Risa, pingin masuk sini tapi bisanya kapan? Dan alhamdulillah pas hari ini tentunya bersama tim Junarisa bisa masuk lagi. Jadi kedua setelah Gedung Sate. Woi. Oke. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama. Kita akan jalan menelusuri tempat ini, sebuah pabrik yang memang sudah lama banget kayak dibangun di Kota Bandung dari zaman Belanda dulu. Dan masih bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah tidak berfungsi. Pokoknya kita jalan aja, nanti lihat aja timnya seperti apa, dan mudah-mudahan aja sesuai dengan ekspektasi kalian. Walaupun saya nggak yakin kalau misalkan ada tim kisah Tanah Jawa, nggak mungkin kita akan bubuk ya. Iya. Tapi Junarisa akan sebisa mungkin bubuk di depan kalian semua. Karena kalian semua suka yang bubuk-bubuk ya. Kalau gitu, selamat menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and likes. Gimana? Saya karena sebenarnya Junarisa udah pernah kesini, tapi pengen tahu dari sudut pandangnya Om Hao seperti apa nih tempat ini. Iya. Ini tentunya sangat luas banget, Mbak. Saya melihat justru di bawah ini juga masih ada beberapa ruangan. Iya, Gitu. memang. Ada ruangan-ruangan, ada Iya, jalan, iya, gitu iya. ya. Karena yang membangun ini juga memperhitungkan akan terjadi Perang Dunia yang kedua. Oke. Karena kebutuhan kita di tahun 1920 itu termasuk sempat lesu ya, ataupun sempat tertutup karena habis Perang Dunia Pertama. Iya. Dan pabrik ini juga 90% hasil bubuk kinanya itu untuk
mengobati seluruh dunia, hampir bisa dipastikan Eropa gitu. juga Eropa, ya lebih iya. besar ya. Jadi dibangunnya tahun 1896, tetapi pada tahun 1895 sebenarnya wacana itu ada ketika di pertengahan abad ke-19 tahun 1850 wabah malaria itu merebak di Hindia Belanda. Bahkan kota Batavia waktu itu dijuluki kuburan dari timur atau Hetgraf van het Oosten. Gitu. Sehingga di negeri Belanda sendiri mengirimkan banyak ini ya sampel bibit-bibit kinal ditanam di Hindia Belanda, dan waktu itu oleh Menteri J.P. de Paut urusan luar negerinya Molotov Pak. kolonial. Saya download dulu. Saya sambil catat ini. Itu 1819 itu direncanakan, 1896 jadilah di sini. Dan ini benar-benar di tengah sawah pada waktu itu. Jadi sawah, kemudian ada empang, ada pohon kelapa yang saya lihat. Dan ini masih dinamakan Jalan de Nieuwekerk atau jalan menuju makam baru. Gitu. Dan juga dulu suara kereta api masih terdengar pada waktu itu. Itu, Mbak. Sampai sekarang juga masih terdengar sih ya sebenarnya. Masih, tapi Karena kan memang dekat sekarang dengan. udah ada bangunan tinggi-tinggi, jadi kesaring suaranya nggak begitu nyari kalau Oke. dulu, karena masih kosong. Tapi yang unik dari tempat ini sampai beberapa tahun yang lalu ini masih ini ya aktif gitu. Aktif. Iya, Masih ini salah satu bangunan yang buat saya pribadi jadi alarm. Setuju. Kalau misalkan udah nyala, berarti saya telat sekolah. Jadi Itu masih di kedengeran. bangunan ini tuh ada beberapa alarm lah ya, yang bunyi di setiap jam-jam tertentu. Biasanya jam masuk kantor pagi, terus jam makan siang, kemudian masuk lagi setelah istirahat, dan terakhir jam pulang. Itu tuh bunyinya kedengarannya jauh banget. Dan kebetulan rumah kita tidak terlalu jauh dari sini, jadi tuh alarm Dulu bilang, ya. oh ini bunyi. Terus Kalau misalkan lari langsung ngejar angkot. Wah, kayak gitu. Oke, kalau Kak Adai gimana? Apa yang menarik untuk divisualkan di tempat ini? Ya sebenarnya saya nggak nyangka ya, sama kamu tadi juga kayaknya nggak nyangka ternyata tempatnya sebesar ini seperti itu. Karena ketika dilihat dari muka depan, oh oke, ini kayak pabrik yang pernah kita temuin seperti itu di beberapa lokasi, pabrik gula, pabrik macam-macam. Ternyata sampai sini gede banget seperti itu. Kemudian saya agak takut sebenarnya tentang peletakan mesin-mesin ini, karena kalau biasanya kita berkunjung ke pabrik gula, mesinnya itu kan bisa dikenali, oh ini roda giling, oh ini apa-apa. Nah di sini kan hampir sama, sehingga ini kayak labirin seperti itu. Nah kemudian yang saya rasakan dalam tanda kutip, labirinnya ini kayak ada beberapa relung-relung yang kayak menarik seperti itu. Saya takutnya apa? Ada portal di situ. Ketika ada portal, kemungkinan akan ada entitas-entitas yang bisa muncul dari situ, seperti itu. Nah, saya juga belum tahu nanti Teresa, apa entitas yang nanti bisa digambar, apakah dari layar Belanda seperti yang Om ceritakan, atau mungkin dari layar yang lainnya. layar yang lain dari Jepang, atau mungkin dari yang lebih lama lagi, seperti itu. Ini masih misteri seperti itu. Itu kayak udah nempel sesuatu nih di saudara saya ini. Ya, kita lihat-lihat. Silakan. Oh, ngajak keliling. Silakan. Oh, tidak, terima kasih ke atas, Nanti, terlalu mungkin curam nanti. Ya. Apa yang ingin Tadi saya tahu cerita Anda Ya. karena banyak orang bilang suara mesin itu menjadi pengingat. Oh, kita tadi cerita soal suara itu. Saya ikut senang kalau memang begitu. apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami malam ini? Ya, Mungkin apa? sesuatu hal yang tidak kami ketahui. Yang tidak banyak orang tahu itu ketika Nippon masuk, lalu semua berubah. Ya.
kalian tahu juga ada ini tempat berguna bagi semua orang. Oh iya. Tapi mereka Oh, tidak berpikir sejauh. semuanya berubah ketika Jepang datang. Sebenarnya tempat ini dibuat untuk kebutuhan banyak Membantu orang. semua orang. Cuman ketika Jepang datang, mereka tidak memikirkan itu lagi. Jadi merasa ini adalah salah satu asetnya Belanda kali ya. Tidak hanya ya yang kita buat, tapi ada tempat kalian belajar. Ya. Ketika ini harus kita kirim, Ya. kita pikir soal jalan, Oh, ya. bagaimana Oh jadi pabrik Tempat ini sampai. merupakan salah satu tempat yang membuat tempat sekitarnya menjadi Hidup. hidup. tidak hanya itu yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon Ya, izin untuk silakan. berkeliling. Saya saran tidak Naik. Ke ya, Surabaya. tempat itu Tidak bagus? ya. Silahkan. Cirobong. Om Ho ada yang mau ditanyakan tidak? Kenal sosok ini kah? Ini masih ya? Ya. Separuh. Iya. Itu Tuhan. Itu biasa. Kalian sebut saya Tuan, saya sebut dia Tuan. Oh, Ya, tuannya dia. baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, boleh kan dilihatkan gambarnya. sorry. Ternyata mungkin ini sosok yang pertama kali visual yang pertama kali nampak kemudian tergambar, tetapi mungkin ceritanya akan menyusul. Oke. Ya. Saya kira tadi Iya. ada kaitannya dengan yang masuk di Kakang, ternyata mengarahkan ke figur yang lain seperti itu. Energinya tapi lebih besar ini makanya ketangkepnya ini. Tadi dulu. Om Ho, aku mau melipir bentar ya. Iya. Bentar aja. Sama Angga bentar. Ikut. Ya Om, ngomongin sejarah di tempat ini. Aduh. Lagi terus terakhir lagi gitu terus. Kalau silap terus kayak kemarin kayak gitu. Kenapa? Syuting. Ayo, coba. Balikin deh kuring. Hah? Balikin deh. Kayak pernah kenal. Balikin deh. Itu disiksa, dia disiksa. Tuh sanggup, tuh sanggup, tuh sanggup. Tongki. Balik, ayo balik. Nah, balik. Ayo. Lepas. Tongki. Woi. Hah?
lagi itu tong mau naon atuh. Henteu. Daya seueuran. Oh iya mau kieu itu mau kitu. Sumuhun hapunten da. Kumaha atuh? Henteu da mau aku kumaha? Tengenang ka kula. Mohon Tahan yang Mohon. lain-lain. Tengenang. Jadi bentar. ki warang di luarnya. Mohon, punten. Mana yang anu kumaha? Aduh. Ya mah yang ngadongeng sejarah we kapungkur zaman Oh, wala. berarti mana teh butuh kula. Pariogi atuh. Kan abi kedah widi heula. Ya, abi widi heula bagi. Nu teh anu kararitu. Mana yang anu kararitu? Mohon. Mana yang anu kararitu? Sosok yang di sini nih. Sosok yang di sini. Kula mau aku kumaha Kalau ya? Belanda berarti nggak butuh sama kita nih. Jadi Mohon sampai punten. kesinggung. Mohon punten abi lepat. Selisin. Kayak gentosan. Kenapa? Iya termasuk yang Wow. Cerekan wae euy. terasa tersinggung sepertinya ya. Jadi sering kali nggak tahu ya kalau di Jurnalisa tuh ketika kita datang ke suatu tempat terus kita berkomunikasi dengan sosok Belanda, kadang-kadang yang lebih tua dari Belanda-Belanda itu marah gitu. Kenapa sih kalian harus berbicara dengan yang seperti itu gitu, sementara ada kami yang lebih dulu tinggal di sini gitu. Kayak semacam dilangkahi gitu Om. Sementara kan kadang kita pengen tahu dari sisi orang-orang Belanda di masa itu kan. Sementara mereka yang merasa sudah lama menginjakan Ya. di tanah ini, kenapa nggak saya dulu yang ditanya gitu? Kayak gitu, sering kali kayak gitu. Barusan agak marah. Terus Tapi tersinggung ya. mungkin Angga bisa ngasih izin dulu, minta izin dulu. Oke, belum karena dulu. karena memang dari awal tuh ketika pengen datang sama Kisah Tanah Jawa ke tempat ini, ya kita pengen justru ngebahas yang nggak pernah kita bahas gitu, yaitu Nederland, Ya. sama Nippon. Itu yang kita nggak banyak Iya, korek di sini, karena memang ketika kita datang, yang datang kebanyakan sesepuh, karuhun gitu kan. Mungkin di tim selanjutnya. Saya mau melipir berarti ya. Oke. Beres dulu yang barusan. Angga kayaknya ikut lagi deh di tim selanjutnya. Beres dulu lah sedikit. Kok gitu sih? Ya udah, kita ke tim selanjutnya. Jadi perjalanan barusan Risa kebetulan udah nggak enak. Ternyata sebelah saya juga udah nggak enak. Ayo Mas geser sebelah mana? Saya nanya nggak kuat, nggak enak katanya. Kenapa Om Bapak yang dirasain? Iya, saya lanjutkan ya Mas ya. Jadi ini kan perusahaannya NV Bandung Kinina Fabric. Ya. Gitu. Di era Nippon, saya lanjutkannya tadi di Jepang itu tahun 1942 hingga 1945 itu masuk dinas Rikuyu Sogyo Angkatan Darat, dikuasai Angkatan Darat, berganti nama dengan Rikugun Kinana Sogyo Nippon ya? Nippon gitu. Dan kemudian masuk lagi di era zaman pasca kolonial sampai kemudian dinasionalisasi menjadi seperti sekarang. Ya. Gitu. Oke. Nah, satu hal lagi Mas uniknya di tahun 1921 jadi 25 tahun berdirinya pabrik ini itu dilakukan pesta-pesta besar di mana lebih dulu diselenggarakan untuk dari Belanda untuk para pekerja ataupun pejabat Belanda pada waktu itu. Di malamnya dihadiri sekitar 1.200 orang-orang Bumi Putra itu menggelar acara selamatan Di tempat ini? di tempat ini. Gitu. Jadi ada kenduri gitu untuk dilakukan berarti 25 tahun. Dan ini sangat megah gitu ya. Waktu itu produksinya sangat luar biasa dan bisa memberikan kehidupan bagi banyak orang. Saya tidak melihat di sini ada satu kerja paksa ataupun sesuatu hal yang menimbulkan pertumpahan darah.
Tetapi uniknya di satu bangunan yang tadi tidak boleh kita kunjungi, tapi nanti kita diskusikan mau seperti apa, itu banyak di situ. Oke. Jadi ada seperti satu aktivitas ya Mas ya, satu aktivitas yang itu melibatkan satu energi besar, di mana di situ antara praktisi-praktisi Bumi Putra dengan beberapa tuan-tuan Belanda bersinergi untuk menciptakan sesuatu hal di situ. Oke. Nah, kemudian Jepang masuk, memang banyak sekali perubahan di situ. Beberapa pekerja tetap dibayar, tetap digaji, tapi pekerjaannya tentunya berbeda. Jadi semua hasil itu diambil dan dibawa ke Jepang pada waktu ataupun untuk support Kebutuhan mereka sendiri. dan juga peran Pasifik. Oh iya benar. Kita tahu itu. Kalau pada masa itu aktivitas pejuang juga masih ada ya? Iya. Mungkin area ini masih diganggu ya mungkin ya? Iya. Karena masih. pas waktu tadi Risa kejadian itu ada yang datang yang masuk, saya ngeliat ada beberapa sosok nih Mas. Perempuan, cuman cuma segini aja, jadi gelantungan di besi-besi itu. Jadi mereka muncul ke besi kayak monyet ya, gelantungan besi. Dan itu jumlah tadi saya ngitung kurang lebih sekitar 7-8-an ada di depan. Jadi saya gituin, soalnya dia mau datang, mau masuk, lompat, tangannya panjang, cuma dia hanya perut aja, kakinya nggak ada. Dan itu tuh pirang rambutnya. Iya. Rambutnya pirang. Jadi saya nggak ngeliat mukanya itu Belanda kah atau orang pribumi kah, tapi rambutnya pirang. Ini unik, saya baru pertama kali ketemu dulu waktu kita sempat Belum syuting ke di situ sini ya. nggak ngeliat. Tapi pas tadi ngeliat banyak banget, dan saya pun ngerasa agak sesak, terus agak takut juga karena saking banyaknya ya dan kedatangan seperti itu. Terus kita pindah ke sini, dan ini ya Sebanyak itu ya Bang. satu tempat Mas Om Au, kita pernah ketemu satu sosok raksasa di area sini belakang, dan ini tuh sangat-sangat gak suka kalau ada aktivitas manusia di sini. Iya. Iya benar-benar. Waktu itu ya kita di sini ya. Tadi yang kalau ada disampaikan bunyi-bunyi Mas itu dari Jeffrey. sini. Apa tuh? Iya. Apa? Iya. Kalau Mas Jeffrey kan Tadi ini ke atas ya, Iya. balikannya kalau saya ini ke bawah. Oh. Beda-beda. Iya, jadi mungkin itu bisa disatukan. Mbak, beneran Mbak? Ini Itu tugas itu korid. Iya. Jadi ada kalau yang versi Mas Jeffrey di atas itu perut. Saya kira itu terpotong Mas sebenarnya. Tapi ada entitas yang itu dari perut ke bawah, tapi ada ekornya. Ada ekornya? Iya, modelnya kayak ekor singa. Apa yang gitu disebut kamu? Saya belum tahu namanya Baru apa. tahu Iya, juga. tapi ini satu entitas yang untuk melindungi satu tempat ini, tapi dia impor Mas. Iya, berarti menyambung sama yang diceritain sama Om Lau tadi. Ada satu kegiatan yang dilakukan sama tuan-tuan dan pribumi di lorong yang nggak boleh kita datangin itu. Iya. Berarti nyambung ke situ ya? Iya. Sama tugas cowok, saya nggak usah berarti. Yong Ilan. Hati. Kenapa nih? Awas. Pakainya. Ya nggak apa-apa sok apa. Kamana? Heurin lem. Pan pakai kurung heset. Heurin. Tuh. Balik ya Mas, balik ya katanya. Pulang. Iya. Ya, kita pindah dari sini. Pulang. Jangan ganggu. Enggak saya enggak ganggu. Sudah keluar lagi. Ya? Nanti Saya tidak ganggu. saya bicara sebentar. Oke. Ya, boleh. Bisa. Ya, boleh. Kalau mau bicara boleh. Iya. Di sini saja bicaranya, tidak usah jauh-jauh. Di sini saja. Jangan jauh-jauh.
Sudah. Di sini. Merah semua. Mandi di sini. Ya. Di sini. Ya. Ya, sudah. Aja. Kamu. Oh, ganggu. Masih di sini. Ya. Cukup? Masih. Ya. Saya antar di situ. Kemana? Tidak usah sulit. Lihat mereka. Dari sini saja. Dari sini saya sulit. Cukup ya? Lihat mereka dipotong. Ayo. Tidak cukup dari sini saja. Sebentar. Lihat. Tidak mau, saya di sini saja. Ayo. Tidak mau. Sekali lihat. Tidak usah. Dari sini saja. Bagaimana mereka dipotong. Ayo lihat. Sudah cukup? Capek tuh. Kalau capek istirahat dulu. Capek tuh. Ada kursi di? Ada kursi. Bahasa Belanda. Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Katananya disimpan dulu. Katananya disimpan dulu. Simpan dulu. Kita cuma mau bercerita di sini. Simpan ya. Harus kita. Nah. Arah kiri. Indonesia no. 多いでしょ多いでしょちょっと我慢してください先輩 Tolong. Sudah jalan berlalu.